nikmatnya dicumbuk asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu lukisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbuk asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah, masih di program Musiklopedia. Nah, untuk episode kali ini kembali lagi kita menyapa teman-teman dari komunitas ataupun tim dari Keroncong Sedang Kamulyan PDAM Kabupaten Batang. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada Pak Sis. Kalau kemarin kayaknya memakai pakaian ala-ala Hawaii ya, sekarang sudah memakai uniform ya. Pak Sis, apa kabar hari ini? Oh, baik, Mas Aziz. Luar biasa ya, semakin seger. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sudah siap
siap untuk menghibur pemirsa yang ada di rumah. Kalau tadi kita opening sudah dihibur bersama dengan teman-teman keroncong Sendang Kamulian yang begitu sangat luar biasa ya. Karena kita ketemunya kayaknya 1 bulan sekali gitu ya Pak Ses ya. Tapi no problem gitu. Mengingatkan kembali review ke pemirsa yang ada di rumah. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngobrolin. Kalau kemarin kita sudah mengenal satu sama lain antara anggota keroncong Sendang Kamulian, antara personil, vokalis dan juga lain sebagainya. Kali ini kita bakal membahas tentang genre Pak Sis gitu ya. Pasti juga pemirsa yang ada di rumah penasaran gitu. Kenapa sih yang diambil itu genre keroncong? Walaupun ini waktunya sangat singkat, sedikit mengedukasi pemirsa yang ada di rumah. Menurut Pak Sis sendiri ya, kalau kita berbicara tentang genre keroncong, dari sudut pandang Pak Sis, menurut Pak Sis genre keroncong itu seperti apa sih? Iya, jadi genre keroncong ini memang salah satu masuk dari nenek moyang kita. Oke. Musik tradisional juga. Dan memang kita kalau tidak oleh kita yang sekarang ini di masa-masa saat ini nantinya akan punah gitu musik keroncong. Betul ya. Tapi kalau umpamanya kita berbicara tentang genre keroncong itu kayaknya memang bisa dinikmatin di seluruh lapisan masyarakat, kemudian juga seluruh lapisan usia. Ya nggak sih? Nyatanya aja Pak Sis kalau kita berbicara tentang genre keroncong, anggotanya dari Sendang Kamulian sendiri aja berbagai macam usia ada di sini gitu ya. Dari yang belia, belia nggak tahu. Sampai yang sudah tentunya sangat dewasa. Iya, yang sudah. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang sudut pandang genre keroncong. Nah, sekarang Pak Sis, kalau menurut Pak Sis sendiri nih, ciri-ciri dari keroncong sendiri itu seperti apa Pak Sis? Iya, jadi memang keroncong ini uniknya dia punya alat musik yang namanya cak-cuk sama selo, yaitu yang membedakan dengan musik-musik lainnya. Mungkin bisa dikatakan juga sebagai itu adalah identitas dari genre ataupun genre keroncong itu sendiri. Ketika sebuah musik bisa dikatakan keroncong harus ada alat musik tersebut gitu ya Pak. Kalau umpamanya tidak ada berarti itu belum terkategori genre keroncong seperti itu. Kemudian last question nih buat Pak C sendiri. Kalau kita berbicara tentang genre keroncong ya, yang membedakan gitu kan ya antara keroncong kayaknya kalau kita bedah satu kata keroncong itu kan banyak banget gitu ya. Ada yang keroncong seperti ini, seperti itu gitu kan. Apalagi mungkin pemirsa yang ada di rumah yang sudah cukup paham tentang musik keroncong. Apa yang membedakan genre keroncong dari teman-teman keroncong Sendang Kamulian dengan keroncong-keroncong yang ada di luar sana, Pak Sis? Ya, jadi kita memang tadi awal niat kita hanya untuk lebih melestarikan, juga kita pengen merangkul dari semua lapisan, dan mulai dari yang sudah yang masih remaja maupun yang usianya sudah senja istilahnya seperti itu. Jadi kita kita olah musik genre keroncong yang kita tampilkan ini dari musik-musik yang digandrungi oleh anak-anak muda yang lagi istilahnya viral atau yang memang legendaris, lagu-lagu yang top 20 top 40 gitu top ya Pak Set ya. Oke, jadi gini ya pemirsa yang ada di rumah, sangat jelas sekali apa sih yang membedakan tentunya genre keroncong dari teman-teman keroncong Sendang Kamulian ini adalah di mana musik-musik hit top 40 itu bisa dibalut gitu ya dengan aransemen keroncong. Itu yang membedakan antara teman-teman keroncong Sendang Kamulian dengan keroncong yang lainnya. Pak Ses, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sukses selalu buat pemirsa yang ada di rumah, juga pasti penasaran gimana perform dari teman-teman keroncong Sendang Kamulian ini. Langsung saja kita simak secara bersama-sama. Check it out. Liku-liku kepedihan ku alami, liku-liku pengalaman telah ku jalani, sampai saat sinar terang yang ku dapat kini hanyalah tapaku berjuang. Dalam terik
bekerja, bawa atap langit aku tidur sementara. Namun doaku selalu tiada pernah lupa. Inilah kurnia untukmu, syukur padamu, puji untukmu. Jadi kenyataan. Dalam terik matahari ku bekerja, bawa atap langit aku tidur sementara. Namun doaku selalu tiada pernah lupa. Inilah kurnia untukmu, syukur padamu, puji
Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku, setia
masih di program Musiklopedia. Gimana pemirsa yang ada di rumah? Keren kan kalau kita berbicara tentang bakat? Kayaknya teman-teman dari Promda Sendang Kemuliaan ini over bakat gitu ya. Karena selain melayani dengan sepenuh hati customer ataupun masyarakat yang ada di Batang dan juga sekitarnya, ini juga multi talent semuanya. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Sis, sekarang di samping Sis sudah ada Mas Iwan. Mas Iwan, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Ternyata tetangga saya. Tetangga tapi kita jarang melihat. Betul gitu sekali, ya. Oke, Mas Iwan, kita lagi ngebahas ataupun ngobrolin tentang genre keroncong gitu ya. Kalau 1 bulan yang lalu kita ngebahas tentang personil dari Keroncong Sendang Kemuliaan gitu. Nah, Mas Iwan ini kan kayaknya sudah bisa dikatakan sebagai dedengkot ataupun akar gitu ya dari permusikan keroncong yang ada di Kabupaten Batang dan juga sekitarnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang macam-macam keroncong, Mas Iwan bisa disebutin nggak sih satu persatu macam-macamnya itu apa aja gitu? Ya, jadi begini Mas Ayis, keroncong itu kan sebetulnya banyak sekali macamnya. Dan kadang orang tidak tahu Bengawan Solo itu, contoh ya, lagu Bengawan Solo itu lagu keroncong apa bukan? Kategori keroncong apa bukan? Betul, sih? iya. Gitu ya. Padahal itu langgam keroncong. Jadi keroncong itu banyak macamnya, langgam keroncong, stambul, langgam Jawa. Seperti itu. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya penasaran, pingin membedah lebih detail lagi, mungkin bisa searching ya. Dengan kemajuan teknologi ataupun sosial media sekarang, tadi sudah disebutkan ada beberapa macam-macamnya gitu ya. Ada langgam, kemudian juga ada stambul dan juga lain sebagainya. Mungkin buat pemirsa yang penasaran silahkan bisa searching. Kita lanjutin lagi Mas Iwan. Kalau mamanya kita berbicara tentang otentik. Ya, otentikitas gitu kan ya, tentang keroncong ini, apa sih yang membuat keroncong ini bisa dikatakan genre yang cukup otentik gitu? Iya, jadi keroncong itu punya ciri khas tersendiri. Itu ada beberapa macam pukulan sebetulnya yang bisa memberikan identitas gitu ya di sebuah genre keroncong tersebut. Pukulannya banyak, ada double, engkel, klasik, cakapur, keroncong tugu, keroncong jenaka, itu banyak. Wow, macamnya banyak. Ini ternyata kalau kita berbicara tentang satu genre aja bisa seluas itu. Betul, ya Mas Iwan ya. Apalagi kalau mamanya kita bisa obrolin, tapi kan nggak mungkin gitu ya kita bedah sampai benar-benar bedah karena waktunya sangat terbatas sekali. Kemudian Mas Iwan, kalau kita berbicara tentang pukulan, berarti pukulan tersebut didapatkan dari alat musiknya atau ketukannya atau seperti apa? Iya, karena keroncong itu biasanya menggunakan ketukan 4/4 ya. Jadi yang membedakan antara keroncong ini dengan keroncong ini, misalnya keroncong tugu dengan keroncong jenaka, itu ya dari pukulannya itu, dari cara kita memainkan alat musiknya itu. Oke, berarti alat musiknya itu tadi yang sudah dijelasin sama Pak Sis tersebut ya. Ada apa saja tadi, coba direview. Memang harus yang intinya itu harus ada cak, cuk, selo. Cak, cuk, selo ya. Kalau mamanya pemirsa yang ada di rumah menyaksikan episode kita pertama, itu kita perkenalan personil sambil menjelaskan tentang megang apa, itu tahu ya semuanya ya. Cak itu yang seperti apa, kemudian cuk itu seperti apa, selo itu seperti apa. Jadi itu yang menjadikan identitas genre keroncong tersebut jadi beda dengan genre-genre yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau mamanya kita berbicara tentang sampel ataupun contoh nih Mas Iwan. Coba dong Mas Iwan, kan kita kan sudah tahu nih macam-macamnya, walaupun hanya sekilas ya ataupun dasar, kemudian juga ciri-cirinya seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Contoh ya, judul lagu yang bener-bener itu otentik keroncongnya itu apa? Banyak sekali tiga aja. Contoh keroncong Tanah Airku, keroncong Muridku, terus kemudian keroncong Bakti Mukartini. Itu kan sebetulnya keroncong itu identiknya dengan perjuangan sebetulnya. Ya, kalau kita melihat syair-syairnya itu banyak sekali syair-syair yang istilahnya membuat kita semangat begitu. Oke, ya Mas Iwan, terima kasih banyak. Walaupun sangat terbatas ya, tapi ini sangat mengedukasi pemirsa yang ada di rumah yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya. Yang sudah tahu mungkin akan semakin memperkuat edukasi ataupun knowledge yang pemirsa yang ada di rumah sudah tahu. Sukses selalu tentunya Mas Iwan. Ya, siap menghibur tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Siap kan? Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, langsung aja yuk kita saksikan perform dari Sendang Kemuliaan. Sadar di dalam
sepiku. Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Oh, terima kasih cinta untuk segalanya. Berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Oh, terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi. Semua kesalahanku menyakitimu.
hatiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang,
mencintaimu. But still it's farewell, and maybe we come back to earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're living ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. The final countdown. Whoa, we're heading for Venus, and still it's stand tall. 'Cause maybe
sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, kaum pedagang selalu naik itu perahu. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, kaum pedagang selalu naik itu perahu. Kembali lagi masih di program Musiklopedia. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan ya dari teman-teman Keroncong Sendang Kamulyan, luar biasa ya pemirsa ya. Kalau kita mendengarkan ataupun menyaksikan musik keroncong itu memang bisa menjadi teman untuk healing, ya entah itu pikiran, badan, perasaan dan juga lain sebagainya. Tapi kita lanjutin lagi karena di samping sih sudah ada Bu Maila selaku dari vokalis Keroncong Sendang Kamulyan. Bu Maila apa kabar? Baik, luar biasa ya, tambah cantik ya. Aduh ya Allah, jadi nggak enak ini. Jadi melar semuanya. Jadi nggak enak. Ini menggunakan uniform kayak jadi auranya semakin keluar gitu. Kalau kemarin kan menggunakan songket etnik bisa dikatakan seperti itu. Tapi luar biasa ya, Bu Maila kan hari ini kita lagi ngebahas tentang genre ataupun genre dari Keroncong sendiri. Dari awal tadi ngobrol sama Pasis, kemudian juga sama Mas Iwan dijelaskan sedikit gitu ya, knowledge tentang macam-macam, kemudian juga ciri-ciri dan lain sebagainya. Bu Maila ini kan selaku dari vokalis Keroncong Sendang Kamulyan, otomatis ada identitas
identitas gitu kan ya. Identitas dari bagaimana sih cara kita untuk menyanyikan, singing gitu dari genre lain ke genre keroncong ini sendiri. Menurut Bu Mela itu seperti apa sih perbedaannya? Sebenarnya kalau secara musik itu generalnya hampir sama, cuma bedanya kalau keroncong itu lebih halus. Lebih halus. Halus mungkin menyampaikan kalimatnya, syairnya ya, gitu ya. rohnya itu lebih halus. Kayak contohnya misalnya kalau lagu-lagu keroncong jenengan yang tahu yang asli sebenarnya seperti Rangkaian Melati, Jembatan Merah atau Pengawas itu benar-benar apa ya? Mendayu. Iya, mendayu gitu ya. Iya. Mendayu lembut dan ada lembut ya itu. Ada seperti ketenangan di dalam setiap bait dari liriknya Ya, gitu ya Bu Mela ya. Kemudian, Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah nih Bu Mela, kalau kita berbicarakan banyak mungkin teman-teman yang tertarik gitu ingin menggeluti ya tentang musik keroncong. Mungkin ada nggak sih rekomendasi lagu-lagu yang bisa didengerin gitu untuk para pemula agar dia itu benar-benar semakin cinta akan musik ataupun genre keroncong ini? Yang pertama ada dua sih. Yang pertama kalau kita memang benar murni mau cari yang lagu keroncong, ambil yang lagu-lagu yang tingkat kesulitannya nggak terlalu tinggi. Oke. Iya. Rangkaian Melati itu tingkat kesulitannya masih belum. Tuh bisa didengerin ya dengan judul Rangkaian Melati. Dari penyanyi siapa Bu Mei kalau boleh tahu? Siapa ya? Kok agak lupa. Ya. Oke, pokoknya judulnya Rangkaian Melati. Ya. Kemudian Rangkaian Melati. Itu kan masih tarafnya masih belum terlalu dalam gitu ya dan sulit untuk. Kalau tidak, yang kedua adalah cobalah lagu-lagu lama dikeroncongkan. Nah, itu juga luar biasa. Lagu-lagu lama dikeroncongkan. Ketika memang seseorang memilih genre keroncong, otomatis kan memiliki skill yang cukup bagus gitu ya. Karena lagu-lagu pop, lagu-lagu R&B dan juga lain sebagainya sebenarnya bisa dikeroncongkan Bu Mela. Bisa. Bu Mela bisa dijelasin nggak sih macam-macam cengkok gitu kan selaku vokalis, macam-macam cengkok yang ada di keroncong itu apa saja? Kemudian dicontohin. Oh iya, kalau cengkoknya misalnya kalau lagu pop misalnya kan rata ini datar ya. Kalau lagu keroncong itu agak diliut-liutkan. Coba gitu kita lihat ya contohnya buat pemirsa di rumah. Silakan Bu Mela. Ini yang lagu pop apa yang lagu pop yang lagu pop dulu? Ya, misalnya kan kalau misalnya nanti kan akan saya bawakan lagunya gini. Cinta akan ku berikan. Punyanya Chrisye gitu ya. Itu kan lagu popnya. Kalau lagu popnya cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Kan lebih halus dan biasanya kemudian juga gitu. Betul sekali ya. Jadi dimunculkan kalau vibranya lebih dimunculkan pemirsa ya. Kalau di sini hati dan perasaannya dimunculkan biar cepat dapat pasangan ya. Amin. Saya mengaminkan ya Mas. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah ya. Sedikit terima kasih banyak loh buat Bu Mela. Sama-sama, sudah Mas sedikit mengedukasi kita semuanya. Semoga walaupun ini hanya sekilas gitu ya ataupun dasar dari genre keroncong sendiri bisa mengedukasi pemirsa yang ada di rumah. Dan tidak terasa kita harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Musiklopedia hanya di Badik TV. Saya Yusuf Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Mendengarkan ini
Jika